Halo, dulur-dulurku semua, teman-temanku semua. Sugeng pepanggihan malih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, YouTuber Deso. Ini juga suasananya di Deso, di rumah pedesaan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan pernah lupa untuk bahagia. Jangan pernah lupa untuk bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima dari alam semesta ini atau dari Yang Maha Memberi. Saya doakan juga teman-teman semua dapat kesehatan, dalam lindungan kesehatan, dalam kemakmuran, dalam kenyamanan, ketenangan, dimudahkan semua urusan-urusannya, juga lebih sukses ke depannya. Kita bersama-sama sukses, sukses dalam baik itu duniawi maupun yang non materi. Setidak-tidaknya sukses dulu dalam hati, dalam rasa maupun pikiran. Terima kasih sudah mengikuti saya selama ini di channel saya yang masih kecil ini. Jadi saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk menginformasikan kepada sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain yang belum um, masuk ke channel saya untuk diajak subscribe, untuk like video saya, komen, dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, maupun hidupkan loncengnya teman-teman. Biar kalau saya nanti mengupload atau membuat video baru, konten-konten baru tidak ketinggalan informasinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menganalogikan atau sedikit berbicara tentang apa makna suro atau bulan suro. Tapi dalam pembahasan saya mengupas melalui kata dulu aja, melalui kata suro, bukan ke hal-hal yang lebih dalam tentang mistisnya dan lain-lain, bukan. Tapi apa sih sebenarnya makna dari kata suro, dari mana dia berasal, awal-awalnya itu dari mana. Saya mencoba untuk mencari beberapa informasi baik itu di YouTube sendiri maupun di Wikipedia, di Google, tapi memang informasi yang literatur yang lebih komplit saya belum menemukan. Yang selama ini saya ketemukan hanya sedikit sekali informasinya, tapi saya mencoba untuk mengulasnya atau mengupasnya apa sih tentang arti suro, kenapa kok sampai terutama di kalangan orang Jawa itu di bulan yang dikeramatkan lah katanya seperti itu. Jadi saya tidak akan bicara tentang apa dan kenapa bulan Suro, terutama di malam satu Suronya itu dikeramatkan, saya tidak akan sejauh itu. Tapi saya mencoba untuk menelisik apa sih makna Suro. Kata Suro itu sebenarnya dari kata serapan kata apa dan awalnya bagaimana. Kalau nanti untuk masalah mistisnya mungkin kita bahas di waktu yang berbeda. Itu dulu, nanti kita ikuti videonya sampai akhir biar bisa menyimak semuanya. Kalau misalnya ada masukan, ada tambahan, saya sangat suka, saya sangat senang. Oke, cekidot. Kita lihat apa sih makna suro itu menurut apa yang saya ketemukan, apa yang saya cari, walaupun itu terlalu sedikit. Karena saya cari di banyak web-web ternyata tidak jauh-jauh beda. Saya hanya mengambil beberapa yang saya arsipkan karena intinya isinya itu juga nggak jauh-jauh beda. Jadi ini sedikit informasi yang bisa mewakili aja. Oke, gitu dulu. Oke, cekidot kita lihat ya. Oke, ini saya mengambil keterangannya dari Wikipedia Indonesia. Langsung saya bacakan aja.
Sura atau ini dari bahasa Jawa ya, dari bahasa Jawa modern. Kalau dalam bahasa Jawanya Sura A ini dibaca menjadi O, jadi O menjadi Suro. O-nya itu menjadi O. Itu adalah bulan pertama dalam penanggalan Jawa. Nah, nama Sura ini diambil dari salah satu peringatan keagamaan pada bulan pertama penanggalan Islam, yaitu peringatan Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Ya, bulan Suro itu berimpit dengan bulan Muharram, meskipun awal atau akhirnya dapat berbeda. Bulan ini berusia 30 hari. Ya. Oke. Pada tanggal 1 Suro yang menurut hitungan penanggalan Jawa dimulai sebelum jatuh waktu maghrib atau terbenamnya matahari ya teman-teman. Menjelang malam pada hari sebelumnya dilakukan beberapa ritual di sejumlah tempat di Pulau Jawa khususnya maupun oleh kelompok pengikut ajaran spiritual tertentu. Nah, salah satu ritual peringatan yang paling banyak diliput adalah kirap pusaka di dua keraton Kota Surakarta, Keraton dan Keraton Yogyakarta ya. Tanggal 1 Suro atau Muharram adalah hari libur nasional. Ini sebenarnya informasi ini sifatnya sangat umum. Dan kalau dalam penanggalan Islam, penanggalan Hijriah, ini disebut bulan Muharram. Nah, itu informasinya sangat sangat sedikit teman-teman kalau di Wikipedia Indonesia ini. Saya belum menemukan informasi yang lebih banyak tentang makna suro ini. Nanti saya juga mencoba mencari informasi di situs yang lain ini. Ini kalau ini tentang ini tentang nama Suro. Ejaannya Suro. Suro adalah nama populer untuk khususnya untuk anak laki-laki ya. Nama Suro itu paling cocok untuk nama tengah, misal seperti Aji Suro, atau ini di sini dicontohkan Aji Suro, Suro Saputro, Abi Suro dan lain-lain. Nah, di Indonesia paling banyak ada di daerah Serang. Ini hampir sama informasinya seperti yang di Wikipedia tadi. Suro dalam bahasa Islam artinya bulan Muharram. Kalau dalam bahasa Jawa artinya hiu. Tapi kalau hiu itu bukan bahasa Jawa, Suro itu artinya hiu. Kalau dalam bahasa Jawa, baik Jawa kuno maupun sekarang, hiu itu artinya tulisannya HYU, hiu. Jadi Suro bukan. Tapi kalau Suro ini melambangkan lah. Kalau ini saya setuju ini. Ini Suro itu melambangkan ini sebentar. Nah, Suro melambangkan pesona dan karisma. Ia adalah seorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Jadi kalau ini saya masih setuju ini. Makanya kenapa kok orang Jawa itu sering menamakan anak-anak laki-lakinya sebagai Suro. Itu diharapkan si anak ini nanti mempunyai karisma dan dia banyak menjadi perhatian atau bisa dikatakan jadi pemimpin lah, jadi pusat perhatian. Ia mengutarakan gagasan dan acara serta bekerja keras untuk mewujudkannya. Ia adalah seorang yang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Ini kayaknya tulisannya agak tendensius ini. Orang seperti ini akan menjadi politisi, aktor lah. Kalau ini sih masalah nasib ya, akhirnya nanti ke nasib aktor atau model profesional yang hebat. Nah, kalau cuman dikasih sekedar nama Suro aja jadi seperti itu, nanti semua orang akan kasih nama Suro teman-teman. Oke, itu di belakang ada penampakan. Nah, nama Suro merupakan sebutan dalam kalender Jawa yang menjadi bulan pertama dalam permulaan tahun. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa ketika bulan Suro tiba, maka ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya menikah atau mengadakan hajatan di bulan itu. Nah, biasanya di malam satu Suro digelar syukuran atau perayaan penyambutan. Doa-doa dipanjatkan kepada Tuhan,
meminta keselamatan di tahun ini, di tahun yang mau dilewati ini. Malam Suro juga erat kaitannya dengan hal-hal mistis. Nah, melansir dari laman resmi Kemendikbud RI, Malam 1 Suro merupakan awal bulan pertama tahun baru Jawa, yakni di bulan Suro. Penanggalan 1 Suro mengacu pada kalender Jawa. Kalender Jawa sendiri diterbitkan pertama kali oleh Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalender Jawa ini merupakan penggabungan antara penanggalan Hijriah atau kalender Islam, Hindu, dan Masehi. Malam 1 Suro juga bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Islam, ya, diperingati setelah maghrib. Hal tersebut disebabkan oleh pergantian kalender Jawa ketika matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam seperti Masehi, ya teman-teman, melansir dari itu. Nah, seperti ada tradisi-tradisi di Jawa ini, ada yang sifatnya mitos ataupun dongeng sih sebenarnya, yang akhirnya digabung menjadi sebuah kepercayaan atau kapitayan. Seperti mengunjungi tempat-tempat sakral, keramat, misalnya ke makam, memperoleh kekayaan, dan lain-lain. Malam 1 Suro juga dianggap sebagai gerbang antara dunia gaib dan dunia manusia. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman bahwa seharusnya hal-hal yang seharusnya suci malah dikotori dengan hal-hal yang kurang bagus lah. Tapi tidak apa-apa, semua kan kepercayaan masing-masing ya. Nah, ini melansir dari laman Tirto ID penelitian yang dilakukan Zainuddin dalam tulisan berjudul Tradisi Suro dalam Masyarakat Jawa. Disebutkan bahwa ada banyak kepercayaan yang mempercayai hal-hal yang bersifat mitos dan dongeng. Nah, ini ritual-ritual melempar sesaji korban ke laut dan lain-lain yang dimaksudkan untuk sedekah sih, sebenarnya itu rasa syukur sih. Cuman arahnya aja yang akhirnya agak ada yang menyimpang, tapi ya nggak apa-apa. Malam 1 Suro juga dianggap sebagai gerbang antara gaib manusia, antara gaib dan manusia. Ya, seperti itulah. Ini masih sifatnya juga masih umum ya. Nah, ketika malam 1 Suro tiba, ini masih dari Tirto ID, beberapa orang Jawa Islam percaya bahwa mendekatkan diri pada Tuhan menjadi salah satu cara membersihkan diri, melawan nafsu duniawi. Oleh sebab itu tidak jarang mereka melakukan upacara tirakat, perenungan diri, atau lelaku. Upacara tidak hanya dilakukan secara individu, tapi juga dalam kelompok. Nah, sebagai contoh kegiatan selamatan khusus yang dilakukan sepanjang 1 minggu. Ini kalau ini jenis-jenis ritualnya atau jenis-jenis bentuk kegiatannya untuk mengisi suro. Sejarah larangan malam 1 Suro. Ini ada sejarah tentang Sultan Agung yang menyerang Batavia waktu itu. Setelah pasukan Mataram mulai terbagi menjadi beberapa keyakinan, sebab itu Sultan Agung menginisiasi pembuatan kalender tahun Jawa Islam, penghubungan Saka dan tahun Hijriah ketika malam tahun baru, yakni malam 1 Suro. Sultan Agung menciptakan kebudayaan Jawa. Ini sejarahnya secara singkat seperti itu. Ketika malam tahun baru tidak boleh berbuat sembarangan. Untuk lebih prihatin mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah awal kenapa Sultan Agung menciptakan kalender Jawa. Agar semua hal-hal yang ingin dicapai untuk waktu itu bisa tercapai dengan menyepi, memohon kepada Tuhan, dan bertapa. Sultan Agung membuat penanggalan Jawa akhirnya. Nah, ini ditandai tradisi setiap malam Jumat Legi melakukan ziarah ke Sunan Ampel dan Sunan Giri. Nah, akhirnya hal-hal itu diteruskan dan digabung-gabungkan dengan mitos akhirnya, bahwa malam 1 Suro hanya dilarang untuk begini begitu, termasuk 1 bulan Suro itu ada banyak pantangan yang tidak boleh begini begitu ya. Ya memang seperti itulah. Ini dilansir dari laman cnnindonesia.com ya. Nah, tidak hanya itu, pada malam 1 Suro diyakini bahwa orang-orang yang bersekutu dengan setan ini sedang mencari tumbal untuk memumpuk kekayaan atau menambah kesaktian mereka lagi. Nah, yang kedua, tidak boleh bicara atau berisik pada malam 1 Suro. Tidak sedikit orang Jawa melakukan ritual bisu. Bisu itu tidak berbicara. Nah, ritual ini seringkali dilakukan oleh orang-orang di area keraton Jogja. Tidak hanya itu, layaknya orang berpuasa ketika melakukan ritual ini dilarang makan, minum, bahkan merokok. Ini kalau masuk ke hal-hal seperti ini sudah masuk ke dalam sebuah kepercayaan ya, bukan masuk ke dalam esensi apa sih 1 Suro, apa sih bulan Suro itu tadi. Kalau dilihat dari
kata suro yang sebenarnya kata itu sebenarnya biasa aja, tapi keyakinan-keyakinan karena dari sejarahnya yang Sultan Agung melarang untuk tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus menyepi, harus bertirakat, harus bertilawah, harus mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akhirnya jadi sebuah aturan tidak baku yang menjadi apa ya, menjadi panutan seolah-olah bahwa itu paten. Jadi orang jadi takut karena pada waktu itu kita maklumlah seorang raja itu kan bisa dikatakan katanya wakil Tuhan gitu. Jadi apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan itu pasti diikuti oleh masyarakat. Termasuk ini menikah di bulan Suro ini bisa membawa kesialan untuk rumah tangganya, termasuk pindah rumah itu juga merupakan terutama di tanggal 1 Suronya itu menjadi pantangan. Karena seharusnya kalau 1 Suro itu disarankan untuk di rumah, mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk banyak-banyak mengenal dirinya. Ini kalau ini contoh-contoh eh, kirap yang di Solo ini ada kirap kebo bule, nah, merupakan hewan kelangenan dari Pakubuwono II, kebo bule itu kebo yang kulitnya tidak hitam tapi kulitnya cenderung putih merah kayak bule. Bule itu identik dengan orang-orang Eropa Amerika yang kulitnya bule ya. Nah kalau di Yogyakarta malam 1 Suro ini biasanya dilakukan dengan membawa keris atau pusaka-pusaka untuk dijamas atau dimandikan mengacu pada catatan Madan Anis melansir dari laman Tirto ID lagi. Gitu. Nah di Jogja ini juga sering kalau pas 1 Suro ini ada jamasan pusaka atau ngumbah keris. Sebenarnya nggak cuma keris aja sih, sebenarnya yang namanya pusaka itu banyak. Ada keris, ada kereta, ada bahkan kitab-kitab, buku-buku ataupun benda-benda yang dianggap ada hubungannya dengan Keraton Yogyakarta yang diyakini itu sebagai pusaka yang akhirnya menjadi benda pusaka peninggalan dari leluhur-leluhur Keraton Yogyakarta. Ada hubungannya dengan hal-hal teknis sih sebenarnya itu untuk membersihkan kotoran-kotoran, tapi kalau untuk hal-hal non teknisnya sebenarnya itu kayak semacam isbat atau perumpamaan bahwa kita pada tahun baru itu hidup menjadi manusia baru, membersihkan diri sendiri dari segala kekotoran untuk menjadi lebih baik atau menjadi manusia baru di tahun berikutnya. Nah, ini informasi dari Facebook, di grup Facebook. Terutama ini grupnya ini tentang makna falsafah Jawa. Jadi kata suro yang bermakna bisa juga bermakna dewa juga berasal dari bahasa Sanskerta sura. Misalnya Bathara Indra dalam naskah Jawa kuno sering disebut Bathara Surapati, Raja Dewa. Lawan kata sura adalah asura yang digambarkan sebagai kaum raksasa, danawa dan sejenisnya. Kemudian kata sura yang bermakna bulan pertama berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab asura non diakritik ditulis asyura. Jadi bukan asura seperti lawan kata di dalam bahasa Sanskerta ya, tapi dari bahasa Arab asyura. Kata ini bermakna ke-10. Dalam ajaran Islam ada puasa Asyura setiap tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Syuro itu. Sedangkan dalam ajaran Yahudi ada puasa pada hari raya Yom Kippur setiap tanggal 10 bulan Tisri, yaitu sama seperti bulan Syuro maupun Muharram tapi di kaum Yahudi di Israel sana teman-teman, di tanah Kanaan itu. Ini kalau yang di Facebook ini jauh lebih mengena ini, lebih spesifik karena ini grup khusus falsafah bahasa Jawa. Nah, ketika agama Islam masuk ke Pulau Jawa, maka kalender Hijriah ikut pula diterima penduduk Jawa. Pada zaman Mataram Islam, penduduk Jawa menggunakan dua sistem kalender. Penduduk utara yang mayoritas Islam menggunakan kalender Hijriah atau kalender Islam ya. Sedangkan penduduk daerah tengah ke selatan itu masih menggunakan kalender Saka atau kalender dari Hindu. Untuk menciptakan keseragaman, Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo memadukan kedua kalender tersebut menjadi kalender Jawa, yaitu angka tahun melanjutkan Saka. Jadi karena tahun Saka ini sebenarnya kan sudah ada waktu itu teman-teman. Tahun 1555 kalau nggak salah,
begitu ada kalender Jawa ini, maka tahun Jawa itu meneruskan dari kalender Saka. Padahal dia digabung antara kalender Hijriah dan kalender Saka. Tapi tahunnya tidak dari tahun pertama satu, tapi diteruskan menjadi tahun 1556 itu teman-teman, ceritanya seperti itu. Jadi makanya tahunnya hampir sama, tidak dari satu lagi dari tahun kalender Jawa tahun pertama itu enggak, tapi langsung meneruskan dari kalender Saka yang sudah ada. Sedangkan nama bulan dan jumlah hari menggunakan Hijriah walaupun tidak sama ya, contohnya seperti Muharram ini kalau dalam kalender Islamnya kan Muharram, tapi dalam kalender Jawanya itu bulan Suro. Nah pada saat itu, pada waktu Sultan Agung Hanyokrokusumo ini melansir kalender Jawa ini tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah atau 8 Juli 1633 sama dengan tahun Saka 1555. Maka diciptakan kalender perpaduan menjadi 1 Muharram 1555 Jawa. Nah, karena tiap 10 Muharram ada hari Asyura, maka bulan Muharram di Jawa kemudian lebih terkenal dengan sebutan bulan Suro atau dibaca dalam Sura tulisannya ya, tapi kalau dalam bahasa Jawa dibaca Suro karena dalam bahasa Jawa itu sebutan A tidak ada, tapi adanya O dan O. Nah, dengan demikian tanggal 1 Muharram disebut juga 1 Suro. Itu disamakan pada saat pelansiran pertama itu sama dengan 1 Muharram yang juga disamakan atau digabung dengan penanggalan Saka. Nah itulah sebabnya angka tahun kalender Jawa lebih dulu daripada kalender Hijriah pada akhirnya, karena kalender Saka ini sudah ada lebih dulu dari Hijriah. Makanya tahunnya kalender Jawa ini juga sudah lebih dulu dari kalender Islam malahan, kan seperti itu teman-teman. Karena kalender Islam itu kan dimulai pada saat Nabi Muhammad waktu itu hijrah ke Madinah. Itu sekitar tahun 500 Masehi. Nah itulah sebabnya maka angka tahun kalender Jawa itu lebih dulu daripada kalender Hijriah. Misalnya pada tanggal 20 Agustus 2020 bertepatan dengan Suro 1954 Jawa. Itu sama dengan 1 Muharram 1442 Hijriah. Angka tahun Jawa sudah 1954 karena melanjutkan tahun Saka, sedangkan angka tahun Hijriah masih 1442. Jadi masih ada selisih sekitar 500-an tahun, teman-teman. Karena dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan kedua, mengapa kalender Saka saat ini masih tahun 1942 sedangkan kalender Jawa malah sudah 1954. Jadi selisih 12 tahun antara Saka dan Jawa. Padahal pada zaman Sultan Agung masih sama, yaitu 1555. Nah, karena kalender Saka ini umurnya 365 hari, teman-teman, seperti penanggalan pada tahun Masehi. Gitu. Sedangkan kalender Jawa itu hanya berumur 354 seperti penanggalan pada kalender Islam seperti Hijriah. Sebabnya ada selisih antara Saka dan Jawa. Makanya Jawa istilahnya nyalip dari kalender Saka, karena kalender Saka 365 sedangkan Jawa 354, ada selisih 5 tambah 6, ada selisih 11 hari tiap tahunnya. Tidak beda antara Hijriah dengan Masehi, ada selisih seperti itu juga. Nah kalau sekarang sudah selisih 12 tahun pada tahun 2020, kalau sekarang ya sudah lebih, teman-teman. NB ada juga yang berpendapat kata Suro bermakna ikan hiu, padahal bukan ya, karena terkecoh logo Surabaya. Benar ini, ada yang terkecoh dengan logo Surabaya karena kota Surabaya kan lambangnya adalah hiu dan buaya ya. Nah dikiranya Sura ini adalah si ikan hiu,
Dan boyo, Surabaya itu, boyo itu buaya ya, kalau dalam bahasa Jawa, boyo dalam bahasa Indonesia kan buaya. Di situ digambarkan seolah-olah buaya ini berperang melawan hiu. Lah orang berpikir bahwa eh, Suro itu artinya adalah hiu yang berperang melawan buaya, karena menurut ceritanya kan Surabaya itu dulunya kan ada sebuah tanjung atau teluk ya teman-teman, di Muara Kaliberantas itu. Di situ itu ada buara muaya, kok buara muaya, ada buaya muara yang berperang gagah berani melawan ikan, nggak tahu ikan apa sebenarnya pada waktu itu, mungkin bisa jadi ikan hiu yang terjebak di muara ya. Nah, buaya ini menggambarkan sebuah keberanian, sebuah kekuatan yang melawan makhluk dari laut itu. Lah terus digambarkan itu seolah-olah ikan hiu. Lah orang banyak yang terjebak bahwa dikiranya Sura ini adalah hiu. Padahal hiu itu kalau dalam bahasa Jawa kuno atau dalam bahasa Sanskerta itu hiu, itu tulisannya bukan suro tapi HYU atau dibaca juga hiu kan gitu. Bukan sura ya. Adapun logo hiu lawan buaya itu adalah sebuah mitos atau sebuah perlambang bahwa itu ada itu tadi cerita yang buaya berperang atau sedang melawan makhluk dari laut, yang sebenarnya makhluk dari laut ini mungkin terjebak dan akan menyerang entah sarangnya atau apa, terus dijadikan lambang kota yang akhirnya sekarang menjadi kota Surabaya itu. Nah, sedangkan kata sura itu sebenarnya kalau dalam bahasa Sanskerta itu artinya adalah berani atau gagah sebenarnya. Dari awal tadi saya juga sudah bilang sura itu dari kata dari bahasa Sanskerta yang juga bisa berarti dewa. Sura itu adalah dewa, sedangkan Asyura itu artinya dalam bahasa Sanskerta adalah raksasa, atau itu diidentikan dengan iblis, kejahatan atau hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi sebenarnya justru malah Suro itu bulan yang artinya adalah, Suro itu adalah kebaikan, keberanian, keberuntungan, keberkahan sebenarnya. Makanya kalau ada mitos yang akhirnya di bulan Suro itu malah banyak pantangan yang nggak boleh ke begini begitu, nggak boleh melakukan pernikahan, nggak boleh pindah rumah, nggak boleh apalah itu sebenarnya mitos yang menurut saya adalah salah kaprah, karena sebenarnya Suro itu sendiri adalah satu awal tahun, di mana dengan harapan selamatan, bertawadu, bersyukur itu dengan harapan di tahun ini akan menjadi lebih baik, penuh keberkahan, kita berani untuk melangkah menghadapi setahun ini sampai ke Suro berikutnya, padahal seperti itu. Nah, awal mula terjadinya kesalahan pemahaman itu kan ya itu tadi, seperti pada saat awalnya Sultan Agung waktu itu mau menyerang Batavia, menyerang Belanda. Nah, itu ada kekalahan kan waktu itu, menurut sejarah kan Sultan Agung ada kekalahan, akhirnya pulang mundur. Nah, itu bertepatan terus akhirnya dicanangkan adanya bulan Suro itu, penanggalan Jawa. Terus orang diminta untuk apa ya, bermuhasabah atau uh, berintrospeksi bahwa kenapa kita kalah, ternyata mungkin ada kekurangan dan lain-lain. Akhirnya Sultan Agung melarang untuk jangan begini, jangan begitu, jangan terlalu banyak keluar dari dalam diri, tapi masuk ke dalam diri, mengenal siapa diri kita, memohon kepada Tuhannya untuk supaya besok ketika menyerang kembali akhirnya mendapat kemenangan. Sebenarnya awalnya seperti itu. Dalam bahasa Arabnya Asyura itu artinya yang ke-10. Makanya kalau di bulan Muharram, di penanggalan Islam itu pada hari ke-10 itu ada puasa. Itu kalau di Islam itu Asyura itu diambil dari itu, penanggalan tanggal ke-10 di bulan Muharram itu disebut Asyura. Itu. Seperti itu sejarahnya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu sedikit sejarah singkat atau ulasan singkat. Ini sebagai sedikit penambah
ilmu pengetahuan kita, kawruh kita, supaya kita tidak terjebak dalam sebuah mitos-mitos atau pemahaman-pemahaman yang kurang sesuai. Jadi akhirnya kita bisa lebih memakai logika, bisa memakai akal normal. Ya bukan berarti kalau yang mengikuti itu tidak normal, bukan. Saya nggak bilang seperti itu. Pada intinya kita bisa lebih hati-hati dengan ilmu pengetahuan, kita bisa menjadi lebih tercerahkan, bisa menjadi lebih bijaksana untuk mengambil keputusan, bertindak, atau ketika saat berdiskusi. Jadi seperti itu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Tidak lupa seperti saya bilang di awal tadi, jangan pernah lupa untuk berbahagia, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Salam waras, salam edan juga, salam damai untuk alam semesta. Terima kasih. Sip. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.